Langsung jadi. Baik, Pak Andre, ini terkait dengan informasi yang beredar dan bahkan itu ada pernyataan dari oknum dari dari pasangan calon tertentu yang kemudian menyebut bahwa ada kecurangan dan lain-lain. Bagaimana sebagai tim paslon nomor 2 menanggapi hal ini seperti apa? Saya pikir yang pertama proses sudah selesai dan kita menghormati pesta rakyat yang sudah telah terjadi dan sebagai peserta dalam proses Pilkada 2024 kami paket Isdero, paket 02 menghormati seluruh proses pemungutan suara yang sudah terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan ada oknum yang mengatasnamakan paslon tertentu dan mengatakan bahwa ada kecurangan. Saya pikir itu cuma hoax. Kenapa saya bilang hoax? Karena sejumlah tahapan berdasarkan ketentuan dalam hal ini peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 itu semua prosesnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan itu. Dan KPU sebagai lembaga penyelenggara, lembaga yang melakukan perhitungan, sudah jelas bahwa setiap perolehan suara dari masing-masing paslon itu sudah tercover dalam sirekap dan itu semua publik sudah tahu. Jadi saya pikir bahwa untuk kecurangan tidak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami pasangan Isdero dengan moto kami bahwa kami akan melakukan pilkada alor ini romantis, maka kami tetap pada moto itu. Kita tetap menjalankan moto sebagai paslon yang melahirkan romantis dalam pesta demokrasi ini. Dan kami juga atas nama paslon nomor 2 tidak memberikan ruang atau tidak memberikan ruang kepada paslon-paslon atau oknum tertentu yang mengatasnamakan paslon-paslon tertentu untuk mempropaganda. Saya pikir prosesnya kita hormati, ya loh. Kita sudah mengantongi semua proses perhitungan suara, perolehan suara, dan masing-masing sudah tahu persentase perolehan suara itu. Dan kami Isdero untuk sementara menjadi mengungguli daripada keempat paslon tersebut. Dan kami optimis bahwa hasil perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan Isdero itu adalah murni, tanpa ada kecurangan, tanpa ada intimidasi dari siapapun. Jadi saya pikir publik alor hari ini tidak boleh percaya dengan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan paslon tertentu untuk memberikan informasi-informasi yang bersifat propaganda. Nah, itu tidak boleh. Apa kemarin dengan Pak Awe itu ada satu keyakinan dari paket Isdero bahwa akan menang. Kami optimis menang karena kami sudah mengantongi hasil. Nah, itu kan wajib. Masa kita tidak mengantongi hasil lantas kita melakukan power atau konvoi? Kan tidak mungkin. Kami pasangan Isdero, tim Isdero, saya sekaligus LO ini tidak mungkin membuat sesuatu yang fatal atau merugikan atau mengakali hasil daripada masyarakat yang sudah memberikan hak suara kepada pasangan Isdero. Begitu. Jadi saya harap bahwa kampanye sudah selesai, kita sudah masuk dalam perhitungan suara dan kami optimis bahwa Isdero yang akan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Alor terpilih periode 2024-2029. Apa pesan Pak Andre untuk masyarakat Kabupaten Alor? Saya harap masyarakat kita jangan terpengaruh atau kita jangan percaya dengan berita-berita hoax, karena demokrasi itu adalah demokrasi yang bagaimana menjadikan instrumen kepada setiap paslon, menjadikan dasar untuk ke depan bagaimana menyusun agenda pemerintah, agenda masyarakat Alor untuk ke depan agar Alor itu atau masyarakat Alor itu lebih bagus dari sisi kesejahteraannya. Begitu. Jadi kami Isdero akan memberikan nuansa pemerintahan yang baru, sehingga masyarakat itu tentunya punya keberkahan tersendiri. Karena apa? Karena
sampai saat ini kepercayaan publik terhadap seorang figur daripada pemimpin atau bupati atau wakil bupati itu sangat turun begitu. Apalagi kita indeks pelayanan birokrasi yang ada di bawah angka 7 sangat buruk. Nah, itulah tugas dan PR yang nanti kami akan sampaikan kepada pasangan calon kami, pasangan bupati terpilih dan wakil bupati terpilih, untuk memperbaiki sistem manajemen birokrasi yang ada sehingga kualitas pelayanan itu harus dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Alor. Itu harapan kami seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andre. Terima kasih karena sudah bisa berbincang dengan kami di Info NTT, dan kami berharap bahwa ke depan akan terus kami menghubungi satu hal lagi begini, saya menghimbau anak-anak muda, mari kita jadikan anak muda yang berkualitas, mari kita jaga demokrasi ini dengan baik, karena kita ini adalah otak di balik melahirkan demokrasi yang berkualitas. Sebagai rekomendasi kepada paslon kita yang keluar sebagai pemenang, untuk bagaimana juga mereka bisa menghasilkan kebijakan atau program-program yang berkualitas hanya semata-mata untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Alor. Oke, baik, terima kasih Pak Andre. Ya. Tuhan memberkati.